Inilah akar bajaka yang sangat berkhasiat untuk penyembuhan penyakit diabetes Anda. Apa itu diabetes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu, sahabat-sahabat pemerhati dan pecinta bajaka, juga Anda konsumen bajaka yang ada di seantero Nusantara. Kali ini saya akan membahas tentang bajaka yang berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit diabetes. Ini adalah bajaka yang Bapak Ibu saksikan, ini masih dalam bentuk batangan. Yang ini adalah bajaka Tampala 1, 2, 3. Dari paling kiri adalah bajaka Spatulobus litoralisas. Yang kedua dan ketiga adalah bajaka Spatulobus ferrugineus. Ada dua macam yang ferrugineus ini. Kemudian yang sebelahnya, yang ini adalah bajaka kalalawit dengan bahasa ilmiahnya Puncaria gambirok. Kemudian yang paling ujung kanan ini adalah bajaka akar kuning. Ya, bajaka akar kuning ini yang Bapak Ibu saksikan, jenisnya adalah Archangelsia flavamer, dan bentuknya biasanya yang jenis ini adalah kecil, hanya sebatas jempol tangan, lebih besar sedikit, dan ini lebih banyak yang terdistribusikan kepada konsumen. Ini masih dalam bentuk batangan. Selanjutnya nanti Bapak Ibu saya tampilkan yang sudah dalam bentuk cacahan atau potong-potongan yang sudah siap dikonsumsi. Sebelumnya akan saya ulas lebih dahulu tentang penyakit diabetes, dan ini adalah bajaka akar kuning yang merupakan salah satu bagian dari golongan bajaka itu sendiri. Sudah pernah saya sampaikan bahwa akar kuning ini adalah salah satu jenis atau golongan dari bajaka yang terdiri dari beberapa golongan. Ada golongan akar kuning, ada golongan tampala, ada golongan kalalawit, dan sudah saya sampaikan dengan bahasa ilmiahnya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang akar kuning ini sebagai sarana pengobatan untuk penyembuhan penyakit diabetes. Perlu Bapak Ibu, saudara-saudara ketahui bahwa diabetes adalah penyakit kronis atau yang berlangsung dalam jangka waktu panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas normal. Diabetes ini sebenarnya istilah lengkapnya adalah diabetes mellitus, dan sering juga diberikan istilah dengan nama penyakit kencing manis.
Diabetes itu disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa ke dalam sel, sehingga glukosa itu menumpuk dalam darah. Jadi pada saat kita mengkonsumsi makanan dan di dalam makanan sendiri itu terkandung karbohidrat, protein, dan lemak. Dalam proses pencernaan itu terjadi sehingga karbohidrat yang masuk dalam tubuh yang berasal dari makanan yang kita konsumsi setelah dicerna akan menjadi glukosa. Jadi karbohidrat untuk bisa dimanfaatkan oleh tubuh dalam proses pencernaan makanan itu diubah menjadi glukosa atau gula darah. Jadi dalam proses pencernaan makanan, karbohidrat yang terkandung dalam makanan, proses selanjutnya akan diubah menjadi glukosa yang nanti akhirnya bisa dimanfaatkan oleh sel tubuh sebagai sumber energi. Jadi setelah proses pencernaan makanan terjadi, darah akan mengandung glukosa. Glukosa yang berada di dalam darah itu selanjutnya akan didistribusikan atau dikirim ke sel-sel tubuh yang membutuhkan kalori. Nah, proses itu membutuhkan hormon yang disebut insulin. Jadi insulin ini diproduksi oleh organ tubuh yang bernama pankreas. Pankreas memproduksi hormon insulin yang fungsi selanjutnya mendistribusikan gula darah tadi untuk dikirim ke sel-sel tubuh yang membutuhkan energi. Jadi setelah gula darah itu disalurkan ke sel-sel tubuh dan sel tubuh akan menggunakan sebagaimana mesinnya sebagai sumber energi. Jadi setelah darah mengalir ke sel-sel tubuh yang tadinya mengandung kadar gula dan glukosa tadi akan dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh. Dengan begitu, kadar gula dalam darah akan terkurangi karena sudah didistribusikan ke sel-sel tubuh tadi, sehingga kadar gula dalam darah tadi akan turun. Nah, itu adalah insulin punya peranan di situ. Jadi hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas tadi punya peranan dalam sirkulasi itu. Jika terjadi gangguan, misalkan saja insulin itu tidak bisa diproduksi oleh pankreas karena pankreas sendiri mengalami gangguan, akhirnya kadar gula dalam darah itu akan meningkat. Jadi kalau kadar gula dalam darah itu tidak ada insulinnya karena insulin tidak diproduksi oleh pankreas, maka
kadar gula darah itu akan meningkat. Inilah yang disebut penyakit diabetes. Jadi itu kenapa orang mengalami penyakit diabetes itu yang pertama. Yang kedua adalah meskipun insulin itu diproduksi oleh pankreas, tetapi setelah darah mengalir didistribusikan ke sel-sel tubuh yang menggunakan energi yang bersumber dari gula darah tadi, kadang tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Maka akhirnya kadar gula dalam darah tadi masih tetap ada dan akan menumpuk di darah sendiri itu. Jadi ada dua golongan ya, mengapa di dalam darah terjadi penumpukan. Yang pertama tadi karena tidak adanya insulin, yang kedua ada insulin tetapi sel tubuh tidak menggunakan gula darah tadi sebagaimana mestinya. Akhirnya terjadi penumpukan gula darah tadi di dalam darah. Jadi inilah yang disebut diabetes, yaitu meningkatnya kadar gula darah sehingga mencapai batas di atas normal. Dan dua sebab itu tadi yang menyebabkan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa dalam darah, dan itulah yang disebut diabetes. Seseorang yang mengalami penyakit diabetes itu gejala-gejalanya antara lain sering merasakan haus, sering buang air kecil, ini terutama pada saat malam hari, kemudian rasa lapar yang terus-menerus, mudah merasakan lemas, gampang lelah, bahkan pandangan sering kabur, dan jika mempunyai luka sangat lama untuk sembuhnya. Nah, itu adalah gejala-gejala yang bisa dilihat bagi orang yang sedang mengalami diabetes. Ini perlu diatasi ya, tentunya dengan tenaga medis, bisa konsultasi kepada dokter atau tenaga-tenaga medis lainnya, atau Bapak Ibu kalau ingin mengatasinya dengan herbal atau secara alami, Bapak Ibu bisa mengkonsumsi bajakah dengan jenis akar kuning ini ya. Ini bajakah yang berkhasiat untuk mengatasi diabetes. Jadi itu sedikit gambaran tentang diabetes Bapak Ibu Saudara. Dan jika Bapak Ibu ingin mengetahui seberapa normalkah kadar gula darah, itu bisa periksa kadar gula. Jika kadar gula Bapak Ibu itu di atas 125 mg per desiliter atau 200 mg per desiliter, di atas itu berarti Bapak Ibu sedang mengalami penyakit diabetes. Kenapa ada dua macam, yaitu 125 mg per desiliter atau 200? Nah, ini karena metode yang digunakan. Jadi metode yang digunakan untuk
memeriksa kadar gula darah itu ada dua, yaitu dengan cara berpuasa dulu atau tanpa puasa dulu. Kalau tanpa puasa itu jika kadar gula darahnya itu di atas 200 mg per desiliter, itu artinya mengalami sakit diabetes. Dan kalau dengan cara puasa terlebih dahulu, itu jika kadar gula darahnya di atas 125, itu berarti mengalami sakit diabetes. Demikian Bapak Ibu penjelasan singkat tentang diabetes, dan silakan Bapak Ibu jika ingin menggunakan Bajaka akar kuningnya bisa menghubungi nomor WA saya yang tertera ini. Saya akan membantu Bapak Ibu yang ingin menggunakan Bajaka untuk mengatasi penyakit diabetes Bapak Ibu semuanya. Demikian yang saya sampaikan sedikit tentang Bajaka akar kuning yang berfungsi sebagai sarana pengobatan tradisional untuk mengatasi penyakit diabetes. Jadi disimpulkan bahwa Bajaka yang berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit diabetes adalah akar kuning. Ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.